keadaan tertekan untuk mereka. Ada sebuah ungkapan yang cukup menarik dari Flow Wolfie. Tabak Vicious adalah satu kemungkinan yang bisa diambil oleh RRQ. Apakah mereka seberani itu? Kita kembalikan kepada pemain-pemain RRQ. Mereka bisa saja bermain dengan begitu gila, tiba-tiba turun di drop zone dari Vicious dan akan menjadi sebuah drama tersendiri yang menjadi bumbu begitu sedap untuk disaksikan. Dan pastinya akan kita terus pantau. RRQ Asa belum turun dari pesawatnya. Vicious memiliki drop zone di area CDV dan CDV sangat mungkin untuk diambil, tapi RRQ juga punya drop zone di Pekado. Sudah turun ke RRQ? Belum ternyata. Water treatment menjadi drop zone kedua untuk RRQ. Apakah turun? Nanti akan kita lihat. Kalau tidak, berarti CDV yang akan diambil oleh RRQ. Turun ternyata RRQ untuk menuju ke arah water treatment. Langsung turun, Sans. Mungkin mereka kayak agak sedikit khawatir juga. Daripada yang dibilang tadi sama Wolfie nabrakin Vicious, mereka kayaknya lebih memikirkan kalau mereka yang ditabrak. Karena sekarang dari RRQ sendiri mereka tidak turun menuju ke arah Pekado. Mereka turun ke arah sekitaran dari water treatment seperti drop utama mereka. Tapi kayaknya mereka bakal mengayun dan mengamankan vehicle-nya terlebih dahulu. Fanatic sudah mulai melihat arah jalan raya. Melihat adakah kendaraan yang bisa mereka dapatkan. Sambil memantau juga daerah-daerah sekitar berbahaya atau tidak. Sepertinya ada satu kendaraan yang bisa mereka dapatkan. Peko langsung masuk, looting dulu. Jadi kalau misalkan ada yang ganggu, udah siap untuk memberikan gertakan. Sudah siap untuk memberikan tembakan. Tapi Peko masalahnya nggak dapat weapon sama sekali. Yang dapat weapon pemain-pemain RRQ yang lainnya. Dan wah, gue gak pengen banget lihat ini cuy, kayak mereka nekat pakai Tayo 1 berempat gitu kan Sans. Terus tiba-tiba pas mereka lagi gerak malah kena tembak duluan gitu. Karena beberapa kali momen RRQ kayak gitu ketika mereka pulang ke arah lobby. Ya, itu satu keadaan yang agak mengkhawatirkan memang. Tapi ini di awal game dan WT cukup kosong untuk diambil walaupun RRQ mendapatkan satu kesulitan pertama mereka. Batu sandungan pertama untuk RRQ adalah zona yang ternyata menuju ke kiri bawah. Zona kiri bawah ini tidak hanya batu sandungan untuk RRQ, Vicious juga mengalami hal yang sama karena tadi saya sempat menyebutkan Vicious ada di CDV. CDV lebih jauh daripada WT. Jadi dua-duanya akan kesulitan menuju ke dalam zona, apalagi mayoritas tim di match ini berada di sebelah kanan, sisi kanan dari Miramar utama. Welcome back to a quick report with the 7WG. This one's going to be quick. It's going to be in regards to 4MB. I got a chance to talk to their coach. They're saying that for this last match, they're just going full aggressive. It's not just going to be Doc by himself. It's going to be everybody else. Now, another team that needs to be able to perform on this last match, it's going to be the Vicious. They have fallen massively, and they're trying to maintain themselves to actually go to survival stage. From what I was talking with Bruno, he's saying that they're not going to be aggressive. They're waiting to be patient. They do have a lead on some of the other teams that are currently 12, 13 place and so on. So they're waiting for the right time. Aggressive and patience. Let's see what ends up winning. Wow, hal yang menarik disebutkan oleh Seven. Seven ngobrol ke dua tim. Dia ngobrol ke Formorical Vibes. Formorical Vibes mengatakan mereka akan agresif di match kali ini. Mereka akan mengupayakan segala cara mengandalkan semua empower yang mereka miliki. Namun hal yang berbeda dipilih oleh Vicious. Bruno, salah satu pemain Vicious, bukan Bruno Fernandes karena itu pemain Manchester United, dia menyebutkan bahwa Vicious akan bermain dengan lebih slow di match kali ini, akan bermain dengan lebih santai di match kali ini, step by step saja, dan mereka akan berpikir mereka akan lolos dengan cara seperti itu. Ya wajar karena memang jaraknya ada 10 poin. Kita akan melihat nanti permainan dari Vicious yang disebutkan bahwa Bruno bilang akan slow saja, apakah beneran terjadi atau tidak, atau justru itu hanya sebuah spekulasi belaka, hanya sebuah omong kosong belaka yang disebutkan oleh Bruno. Ya, dan kalau kita ngomongin kebiasaan sebenarnya kalau kita udah ngomong-ngomong game terakhir gini Sans, biasanya temponya bakal super lambat. Banyak tim yang akan bermain super safety, apalagi untuk tim-tim yang sedang di ujung tombak ya. Di ujung tanduk nih kayak Thunder Talk yang lagi dikejar sama DK, terus kayak Vicious yang masih berkemungkinan juga untuk dikejar oleh RRQ, oleh DRS sampai ke arah Alliance bahkan tadi kalau kata Junior 13-14-nya. Sebenarnya kalau CAG bisa menggelegar juga bisa gitu. Cuman kayaknya syarat dan ketentuannya terlalu banyak gitu untuk berharap tim-tim di atas nggak perform. Dan kalau kita lihat dari beberapa game terakhir memang fight demi fight terjadi dengan begitu luas, terjadi dengan begitu cepat. Pulangnya 4MV, terus DK yang tadi di utara tiba-tiba dia muter untuk nahan di arah high ground kirinya San Martin untuk menghadapi Liquid dan juga RRQ. Jadi banyak banget hal-hal yang super cepat terjadi tadi di Miramar pertama di game yang kelima. Tapi biasanya game-game terakhir ini seperti yang gue bilang tadi.
temponya bakal lambat, temponya bakal super safety untuk tim-tim yang lagi di ujung tombak, tapi bisa ada tim yang tiba-tiba serambangan untuk tim-tim yang udah nothing tulus, yang udah kayak ngerasa ya udahlah ya, aman kita di survival stage, aman kita di titik ini, di posisi ini, kecuali mungkin Secret gitu. Karena mereka kalaupun serius mereka bisa fantastis dan bisa masuk ke survival, atau mereka ya udah pengen enjoy the game aja buat game terakhir ini. Berulang kali saya menyebutkan bahwa target saya ke poin adalah mereka harus mengumpulkan 125 total poin. Dan ternyata poin lebih dari itu, mereka saat ini mengumpulkan 137 total poin, 12 poin lebih tinggi dari apa yang saya canangkan ke mereka targetnya. Dan itu adalah respon yang begitu baik oleh poin dengan 137. 137 membuat mereka nggak terasa deg-degan di akhir. Mereka berada di peringkat 7 sementara waktu, dan ini adalah peringkat terbaik yang dimiliki oleh tim Indonesia sepanjang kita menyaksikan PMGC 2024 di hari yang keempat. Karena tim Indonesia kalau di hari yang keempat kebanyakan justru berada di posisinya RRQ 12, 11, 10. Namun poin tidak, justru di hari keempat mereka berada di peringkat nomor 7. Bahkan ada sebuah postingan dari PUBG-Mobile.esport.id menyebutkan poin dari poin saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan poin yang dimiliki oleh Bigetron di grup Yellow kemarin. Sehingga ini adalah tim Indonesia dengan poin tertinggi sementara waktu sepanjang grup stage, walaupun kolom komentarnya semua protes. Coba kalau di grup Yellow kayak apa, apakah bisa atau tidak. Ya tetap aja banyak drama di sana sini, tapi faktanya memang poin dari poin lebih tinggi dibandingkan poin dari Bigetron yang kemarin mengumpulkan 116 total poin. Gua agak bingung ya, ngelihat tim Indonesia lolos aja masih pengen dikasih cobaan lain gitu loh. Kayak coba kalau di grup Yellow lolos apa enggak gitu. Kayak ya udahlah guys, kita bersyukur gitu loh. Kita harusnya bersyukur melihat bounce back-nya Voin untuk di PMGC, apalagi buat di hari terakhir ini nendang banget poin mereka, banyak banget poin mereka, bahkan gak cuman dari Voin. RRQ juga sebenarnya hari terakhir ini bener-bener ngasih perlawanan, mereka sempat ada di zona nyaman, tapi memang karena poin-poin tipis dan ngototnya tim-tim supaya mereka nggak pulang cepat menuju ke negara mereka, supaya mereka bisa bermain lagi di survival, supaya mereka bisa menuju ke PMGC final tuh udah bener-bener ngotot banget. Ini adalah gong major turnamennya dan gong terakhir dari PUBG Mobile untuk di 2024 dan untuk menobatkan sebuah tim menjadi tim terbaik di tahun 2024 gitu. Jadi kita dukunglah mereka, nggak usah membanding-bandingkan yang udah lolos, membandingkan yang nggak lolos dan segala macamnya juga. Jadi kita tetap sepenuh hati untuk mendukung perjuangan dari tim-tim Indonesia. Dan kalau kita lihat sebenarnya perjuangan dari saya, poin terbanyak sejauh ini tuh disumbangsihkan oleh The Xavier dengan 165 poin, Sans. Kita memantau apa yang bisa dilakukan oleh RCB. RCB 147, ini adalah first blood di match ini. Harus menunggu sampai 8 menit. Harus menunggu sampai stage kedua akan muncul. Dan kita melihat adanya first blood. RRQ mengambil jalur yang sangat sepi. Saya tadi sempat menyebutkan kanan tuh rame. Banyak tim yang memang lebih mengisi sisi sebelah kanan, yang berarti sisi kiri cukup sepi dan cukup banyak ruang untuk dimanfaatkan. Dan RRQ nampaknya melihat hal tersebut, mereka mengambil sisi sebelah kiri. Ini adalah sebuah gacha rotasi yang sangat baik diambil oleh RRQ dan mereka akan touchdown menuju ke Valle del Mar. Ya, satu pergerakan dari RRQ tadi untuk bisa mudah mengamankan zonanya. Gak ada gangguan sebenarnya dilihat dari map stream tadi. Atau dilihat dari map besar yang terbuka ketika RRQ bergerak, antara mereka benar-benar lowong banget, gak ada gangguan untuk tim RRQ. Tinggal gimana caranya mereka bisa mengontrol zona. Hanya 2 tim tadi kalau gak salah yang gak ada gangguan sama sekali, RRQ dan juga DRS yang terpampang dari map yang terbuka tadi. Sementara dari Stalwart yang masih mengganggu satu tim, yaitu tim CAG Osaka. CAG Osaka tadi udah kehilangan 1 anggota mereka, bahkan mereka juga sudah mendapatkan 1 poin pertama mereka. Hilang 1 tapi dapat 1. Sebuah threat yang terjadi dan sebuah zoning out juga yang mereka lakukan untuk bisa mengamankan daerah mereka saat ini. RCB tidak dibuat mudah untuk bisa masuk ke arah zona. Sebuah rotasi dibangun di sana. Semua tim berduyun-duyun menuju ke dalam dari zona, dan Voin kembali mendapatkan area tengah dari zona karena Voin sudah masuk ke arah Valle del Mar terlebih dahulu dibandingkan tim-tim lain. Zona terus narik menuju Valle del Mar. Saya belum melihat posisi dari tim Vicious akan seperti apa nantinya, karena Vicious justru memilih rotasi lewat kanan, dan kanan itu cukup ramai. Nah inilah dia posisi dari Vicious. Seperti yang dikatakan oleh Bruno tadi, Bruno Zin.
Pemain yang tadi mengungkapkan sebuah statement bahwa mereka akan bermain slow, akan bermain santai, ternyata beneran. Ada orang mereka tidak lawan, mereka justru repositioning, mereka langsung cabut menuju ke tempat lain. Ya, mereka kayaknya ingin menikmati game ini banget. Mereka ingin memaksimalkan semuanya untuk di game kali ini karena posisi mereka sekarang menjadi juru kunci untuk lolos dan tidak lolosnya mereka ke survival ataupun pulang menuju ke negara mereka. Meratapi nasib untuk menunggu PMGC berikutnya. Dan RCB udah agak tenang posisi mereka. Tapi masih terbuka kesempatan RCB untuk bisa naik dengan fantastis game yang bisa mereka lakukan supaya bisa ada di arah top 3. Tapi kayaknya nggak akan diserahkan dengan mudah oleh Thunderbolt dan juga DK. DK tadi Miramar sebelumnya udah nunjukin banget bahwa mereka all in untuk bisa mengamankan top 3. Dan Rezak diam-diam darahnya cukup tipis karena ada gangguan tembakan dari 77. Ketika Void ingin mengamankan daerah ini, sudah mulai ada cobaan-cobaan yang datang ke arah Void. Tapi harusnya posisi Void aman untuk berada di survival stage. Ya, kalau memang mengincar survival state ini sudah achieve untuk pemain-pemain dari Void. Dan mereka harus enjoy dan mencari pengalaman sebanyak mungkin yang akan dimainkan kembali di survival. Karena kita tahu survival tidak akan mudah untuk dilalui. Survival banyak monster-monster yang akan hadir di sana. Dari grup Yellow banyak monster yang bertumbangan dan harus bermain di survival. Kita melihat adanya tim seperti Vampire, seperti Xavier. Ini akan menghiasi survival stage nantinya. Tidak hanya Xavier dan juga Vampire yang juga cukup kuat. Kita harus melihat adanya IWNRX yang juga akan menghiasi area survival. Loops, Major Pride, MSJ. Ini tim-tim yang nggak bisa dianggap sebelah mata. Lalu ASI 8 juga ujung-ujungnya kan survival walaupun mereka berulang kali sempat berada di top 3. Nih tim-tim kayak gini. Jangan lupakan satu lagi, gue lupa Tianba juga adalah monster yang nanti akan bermain di survival. Wah ini akan berat cobaan dari Void di survival. Ini adalah satu achievement yang didapati oleh Void, tapi achievement ini harus diambil dengan tanggung jawab bahwa mereka mendapatkan survival, berarti di survival mereka juga harus menampilkan yang lebih baik lagi dari ini. Ada bolong-bolongnya permainan Void di group stage, harus segera dievaluasi, harus ditambal, apalagi Void merupakan tim yang datang dari grup green sehingga tidak banyak persiapan mereka di survival. Ya, dan tentunya kalau buat kalian yang masih bingung gitu ya, ini info tambahan. Jadi kan beberapa orang ada yang kayak bilang, "Bang, ini ntar pembagian grup buat survival gimana?" Mereka nggak pindah grup guys, mereka tetap di grup mereka masing-masing. Kayak sekarang nih misalkan Void lolos atau RRQ juga lolos gitu kan. Jadi kita bakal ngelihat mereka tetap ada di grup green. Mereka nggak bakal pindah grup, nggak akan ada shuffle grup yang baru, tapi mereka bakal di grup green dengan sistem round robin. Kayak waktu kita ngelihat PMSL group stage, ada grup A lawan grup B lawan grup C lawan grup A, pokoknya kayak gitu, tapi cuma satu putaran doang. Yellow lawan red, red lawan green, green lawan yellow, habis itu kelar. Nah nanti dari 24 tim yang bertanding di babak survival itu hanya diambil 16 untuk ke last change, dan last change hanya diambil 6 untuk menuju ke arah final. Tapi brute force kali ini, ototnya mereka supaya nggak tergeser sama INF juga terjadi. Karena mereka berusaha untuk melakukan sebuah screening di mana 77 ada di sekitar mereka. Dan memaksa 77 untuk memutar jalur lagi, tapi Neos tertembak oleh seorang Shifu. Tidak terlalu dalam memang damage yang diberikan, tapi harusnya membuat Neos harus lebih berhati-hati lagi. Karena sudah ada vision ke arah compound yang sudah ditempati oleh tim Brute Force. Wah, Kita melihat dari pemain-pemain Brute Force coba untuk merangsak masuk nampaknya. Nampaknya kali ini Freezer, Asa, dari pemain RRQ, Snape juga berada di area ini. Dan zona akan menutup lambat sekali jalannya fight. Dan jalannya match, di match yang terakhir. Berjalan dengan lambat semakin membuat kita agak deg-degan melihatnya. Karena ke-16 tim seperti tidak ingin cepat-cepat keluar dari match ini. Mereka ingin sampai selesai game mungkin. Karena posisinya memang sangat mungkin, hitung-hitungannya masih ada. Secara matematis masih bisa diambil seperti halnya Lions yang mencoba untuk bisa mendapatkan poin lebih tinggi lagi, 100 poin. Dikumpulkan oleh Lion, mereka bisa meledakkan mobil dari Sigrid dan satu pemain Sigrid tumbang. Yang kedua sedang diincar, zona berada di area dari poin. RRQ juga masuk ke dalam zona, Vicious akan masuk dari atas. Dan mereka akan berhadapan dengan RCB, Vicious fight RCB. Tinggal menunggu apakah RCB atau Vicious yang mendapatkannya. Tapi INF sebagai tim yang berada di peringkat nomor 2 ternyata sudah hilang 2 pemainnya. OTW hilang 3 pemainnya dan Vicious mendapatkan 1 pemain dari RCB. Hilang 3 pemain. Liquid mendapatkan 2 elimination dari pemain-pemain INF tersebut dan fight akan menarik dari Vicious dan juga RCB.
Ya, begitu banyak fight yang terjadi tentunya di menit ke-15 kali ini ketika semua tim berusaha untuk masuk menuju ke arah checkpoint yang baru. Granat dari Brick dilemparkan, tidak menuju ke siapapun pemain dari tim Alliance karena mereka sedang dalam posisi split, tapi Vicious sudah terhentaskan satu pemain mereka. Satu lagi low HP, tapi ada satu yang distract dari bagian belakang. Bruno Zin berhasil diamankan, satu orang yang mendekat juga berhasil diamankan. Loxi begitu lengket. Tembakan-tembakan yang dia kirimkan bahkan 3 pemain dari Vicious berhasil diamankan. Tinggal Reyes yang tersisa di arah high ground. Fight atau mundur. Tapi granatnya begitu on point untuk bisa mendapatkan satu. Dan Reyes masih ngotot untuk bisa mendapatkan confirm eliminasi. Namun ada tembakan yang datang dari bagian seberang yang berwarna biru. DRS menghentaskan Vicious. Mereka tidak mendapatkan pundi eliminasi. Mereka hanya tinggal berharap supaya tidak ada tim yang membalap posisi mereka di peringkat ke-11 dengan 112 poin. Peluang terbuka dengan begitu lebar untuk RRQ. 112 total poin, 10 poin terpaut di antara keduanya. Tapi saya tidak ingin terlalu banyak berharap kepada permainan dari RRQ. Kita tahu bagaimana mereka berulang kali kesulitan. Namun saya hanya mengatakan ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan oleh mereka. Dan kita melihat juga CAG ternyata akan selesai pulang menuju ke Jepang. Perwakilan dari Jepang tidak bertahan cukup lama. CAG selesai. Kita juga melihat kemarin sempat ada satu tim dari Jepang yang langsung pulang menuju ke negaranya. Dan 2 tim Jepang ini ternyata tidak ada di survival stage untuk kita saksikan. Kemarin siapa sih Jepang yang pulang duluan? Grup Red. Grup Red yang pulang duluan. Oh, Vengeance. Vengeance. Terus, dari Jepang. Ya, Vengeance. JK bersama dengan tim Secret. Kita melihat bagaimana tembakan bisa dilakukan oleh keduanya. Karena di atas ada pemain-pemain dari Lions. Lalu juga ada former Miracle 5 di area ini. Lions, kalau mereka bisa mendapatkan keuntungan ini akan membuat peluangnya terbuka untuk mengejar posisi dari Vicious. Namun tembakan dari Apex membuat Lions harus sadar diri nampaknya. Langsung digedik pemain-pemain dari Lions. 2 tumbang, 3 tumbang dan Lions kesulitan. Lions tidak akan kemana-mana walaupun memang peringkat dari Lions naik drastis berada di peringkat nomor 12. Tapi dengan keadaan saat ini nampaknya Lions akan sangat sulit untuk menuju ke survival stage. Apex pun tumbang. Justru tim Secret mengambil keuntungan yang begitu baik. Olio, berhasilkah dia mendapatkan former Miracle 5 dan membuat former Miracle 5 harus berada di survival stage? Berhasilkah dia untuk mengambil kesempatan tersebut untuk membuat Lions lebih tinggi lagi? Tapi survival stage nampaknya tidak bisa didapatkan oleh Olio karena selesai sudah. Lions sebagai satu-satunya tim Malaysia harus selesai di grup stage. Mereka pulang tidak naik pesawat tapi naik mobil saja ke rumahnya masing-masing. Ya, betul. Menyusul alter ego tidak lanjut menuju ke babak berikutnya. Dan Thunder Talk mendengar genderang perang yang terjadi di sekitar mereka membuat mereka memutarkan rotasi mereka untuk keluar zona. Dan for MV yang menyisakan last man standing bakal dihujani granat yang dilemparkan. Dan for MV fix, mereka akan bermain di survival stage. Begitu panas survival stage nanti. Dari hari Rabu, Kamis sampai Jumat. Survival bakal panas banget untuk melihat 16 tim di babak last chance. Tapi Voin di arah lain mereka berhasil mendapatkan 77. Satu persatu pemain dari 77 dilucuti oleh Voin Donkey ID. Dan Voin baru mengkonfirmasi satu eliminasi. Limbo di bagian lain termakan oleh Brute Force. Satu persatu pemain sudah pulang menuju ke arah lobby. Hanya Zadira yang tersisa. Ada D plus Kia juga di arah sekitaran dari Voin yang masih mengejar ketertinggalan dengan 164 poin yang sekarang dimiliki. Tapi Thunder Talk menjauh 3 poin tadi, 168 poin yang dimiliki oleh Thunder Talk. Terpaut 4 poin kali ini antara Thunder Talk dan juga di plus Kia untuk menentukan top 3 ke arah grand final. Sementara Voin Donkey ID benar-benar mendengarkan suara-suara di sekitar mereka dengan sangat seksama. Dan Zadira malah bisa mendapatkan satu. Osar ditumbangkan. Low HP dan Chips menyelesaikan tugasnya dengan baik. 3 eliminasi semakin mendekat untuk mengejar Thunder Talk. Mulai ada satu momentum yang diambil oleh beberapa tim. Brute Force tetap berada di atas dan Void nampaknya mengejar para pemain-pemain Brute Force. Diburu oleh Void. Brute Force tidak bisa kemana-mana. Neos akan segera ditangkap menjadi confirm elimination dengan keadaan yang memang sudah begitu terbuka angle-nya. Sudah diambil oleh Zeta. Satu
Point dan Ki tetap menjaga asa mereka untuk berada di posisi tidak dituju. Mereka ingin lebih tinggi lagi nampaknya karena tidak mengendorkan sama sekali pola permainannya. Mereka tetap fokus untuk menatap match terakhir ini. Ya, tetap fokus tentunya untuk tim-tim yang sekarang sedang mengejar poin untuk bisa tipis naik menuju ke arah atas. Dan cerita di arah lain berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Liquid. Setelah tadi Liquid mendapatkan satu persatu pemain dari arah tim lawan. 4MV tadi kalau nggak salah yang juga sempat, oh bukan 4MV ya, tapi gue lupa tadi. Alliance Vicious kayaknya yang agak diganggu sama tim Liquid sampai akhirnya mereka mendapatkan 3 eliminasi. Sementara dari Influence Rage, OINF tadi berarti yang sudah pontang-panting formasi mereka last man standing, dan RRQ mendapatkan cobaan. RCB dari tadi yang balap-balapan sama Void sekarang sedang diuji oleh tim RRQ. Menarik mundur menuju ke arah belakang. Asa mencari jalur lain atau hanya mengamankan vehicle mereka saja. Tapi kayaknya mereka lebih mengamankan ke arah vehicle-nya saja. Tapi Peko, hati-hati Peko. Kalau tergelincir akan sangat sulit untuk naik ke arah atas. Dan pasti akan ada fall damage yang diterima. Sementara Fnatic di bagian lain dari RRQ karena mereka sedang melakukan split. Dari 4 anggota yang sedang mereka punya sekarang, 3-1 split yang mereka lakukan. Di mana Fnatic bakal menjadi Watchtower dari arah belakang. Di bawah Fnatic masih ada Brute Force, tapi perang bakal pecah antara Stalwart dan juga tim Liquid. Carnosian tumbang, The Best dimainkan dan Chief gagal menjadi penyelamat, malah tiba-tiba Stalwart mendobrak dan mendapatkan 2 pemain dari tim Liquid. Last man standing untuk Liquid kali ini. 3 pemain hilang dengan begitu cepat. Sekejap mata, Ayala menjadi yang terakhir berada di area atas. Namun Ayala juga tidak memiliki posisi yang nyaman untuk bisa melakukan tembakan. Dia harus mengendorkan serangannya, dia harus memikirkan placement point untuk timnya. Zeta mendapatkan satu lagi, Nolbu dihentikan. Dan nampaknya Deka juga berada di ujung tanduk. Walaupun memang kemungkinannya masih ada, tapi Deka mulai dicicil satu persatu pemain-pemain mereka. Fight, me fight terus bergulir. Ayala mendapatkan satu lagi nampaknya. RCB menginginkan posisi yang lebih tinggi lagi for Miracle Vibes yang sudah hilang. Mereka harus menatapi nasib dan Brute Force akan berhadapan dengan pemain-pemain dari RRQ. Sang puncak klasemen sementara akan dijajal oleh RRQ, namun apa daya RRQ kehilangan 2 pemain mereka. Hanya menyisakan 2 pemain lagi. RRQ harus kuat untuk bisa sampai ke late game, dan 1 pemain tiba-tiba tumbang. Brute Force ternyata ada bantuan secara tidak langsung datang dari Rezak. Freezer berada di sana. Freezer menghadapi pemain RRQ dan sudah sangat low sebenarnya. Bisa datang menuju ke atas. 2 pemain bisa datang bersama-sama. Jangan sampai justru kalah dan RRQ menang. Ya, inilah dia. Elimination didapatkan oleh RRQ walaupun elim receh. Tapi ini bisa menjadi satu perubahan di late game nantinya. Semoga bisa terus mengejar dengan 2 pemain RRQ yang tersisa. Tim Liquid di bagian lain juga ternyata mereka masih berjuang untuk bisa mempertahankan tempat mereka di arah circle dan sudah dijaga oleh pemain dari INF dan Liquid. Harus dihentikan langkah mereka untuk kali ini. Thundertalk di bagian atas pun turun menuju ke bawah sana dan bisa mendapatkan pemain terakhir dari INF. 6 tim tersisa kali ini. DRS masih berusaha untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. 2 elit sudah mereka dapatkan. RCB ada di bagian depan, tapi Loxy lagi dan lagi menjadi penyelamat untuk RCB. Main dari RCB sudah mendapatkan 7 elimination. Ini adalah mentalitas yang begitu luar biasa ditunjukkan oleh RCB. Bahkan Void juga masih lengkap dengan 4 pemainnya. Zona dimiliki oleh Void. Tidak terasa, hanya menyisakan 5 tim saja dan tidak terasa RRQ berhasil masuk sejauh ini. Tapi RRQ kehilangan lagi 1 pemainnya. Fnatic menjadi yang terakhir. Nasib dari RRQ ada di tangan dari Fnatic. Dan Fnatic berdekatan dengan Void. Saya agak khawatir bahwa granat dari Rezak mampu menjangkau Fnatic. D plus Kia ada di bawah dan Fnatic dilemparkan 2 granat ke arahnya. Ada tembakan yang menuju ke Fnatic, selesai sudah. Terima kasih RRQ atas perjuangan kalian. Walaupun mendapatkan 2 elimination, walaupun mendapatkan placement point di hashtag kelima, tapi belum cukup untuk mengejar 10 poin jarak menuju Vicious. Nice try untuk RRQ, thank you untuk RRQ atas perjuangan kalian di 2024 PMGC League yang dimainkan di Malaysia. Pengalaman yang berarti tentunya bisa mereka dapatkan, pengalaman yang banyak dan sangat-sangat penting mereka dapatkan untuk meningkatkan kemampuan mereka di next PMGC atau untuk next PMSL 2025. Sementara pertempuran masih terjadi dan masih terus saja antara di Kia dan juga Thundertalk Suns. Ini battle papan bawah mungkin sudah selesai, tapi battle top 3-nya masih belum selesai. Jangan lupakan Void juga masih ada di sana, dan Void dengan 4 pemainnya juga masih bisa menjadi pembeda. Karena kalau kita lihat zona selalu menuju ke area dari Void. Bahkan Void juga memiliki high ground saat ini lebih tinggi sedikit dibandingkan tempat yang diambil oleh para pemain-pemain dari D plus Kia. Namun tetap saja
serunya tetap seperti yang dikatakan oleh Bro Pasta tadi, melihat perbedaan poinnya akan sangat krusial. Satu elim berarti sekali. Ini kalau ada yang knockdown sudah pasti dicari N-nya cepet-cepetan sebelum di-steal oleh lawan. Karena steal di penghujung seperti ini yang justru nanti akan menjadi rasa penyesalan berarti. Karena tidak sekali dua kali kita melihat hal tersebut. Menjadi satu krusial sekali, berbeda 1-2 poin. Iya, dan kita kalau ngomongin dari arah Thundertalk, mereka udah agak memperjauh dengan 6 elim yang sudah mereka dapatkan. Karena tadi kalau nggak salah tuh perbedaan poin mereka di 3 poin. 165 poin untuk Thundertalk dan 162 poin untuk D+ Kia. Gua lupa tadi D+ Kia, udah akhirnya ditunjukin. D+ Kia sudah mendapatkan 3 eliminasi. Berarti semakin dikejar semakin menjauh kali ini dari Thundertalk-nya. Angle menuju ke arah Thundertalk yang ada di bagian kanan dari D+ Kia. Tapi D+ Kia bakal berfokus menuju ke arah Void terlebih dahulu. Setelah berkali-kali mengganggu pergerakan dari RRQ, kali ini D+ Kia mencoba mental mereka untuk mengganggu pergerakan dari Void Donkey ID. Vexi pun menarik mundur menuju ke arah belakang karena udah gak worth it lagi mungkin untuk dijaga. Udah gak masuk lagi menuju ke arah circle, jadi mereka berfokus menuju ke arah tim yang ada di bagian atas, yaitu RCB. Yang punya vision ke arah 3 tim yang lainnya. Mereka punya kontrol ke arah tim Deka, mereka punya kontrol ke arah tim Void, bahkan mereka juga punya kontrol ke arah tim Thundertalk. Ya, kredit khusus saya berikan kepada Void Donkey. Ini match terakhir, ini match yang sebenarnya sudah pasti tidak perlu mereka sampai ke late game pun mereka sudah akan menuju ke survivor stage. Tapi lihat mentalitas yang dimiliki oleh Void, lihat bagaimana mindset yang dimiliki oleh Void. Mereka tetap bermain 100% di match terakhir ini. Kredit khusus untuk mereka, untuk semua pemain Void plus untuk jajaran pelatih. Denny Jember, Devian kembali menunjukkan kapabilitasnya. Devian kembali menunjukkan bahwa dia adalah seorang master class menjadi coach yang bisa mengangkat performa dari sebuah tim. Luar biasa racikan dari Devian, bahkan luar biasa Devian mampu mengendalikan pemain-pemain yang masih sangat bocil yang ada di Void, pemain yang masih sangat minim dari pengalaman di Void, mampu dikendalikan dengan begitu baik oleh Devian sebagai mastermind di belakang. Dan didelegasikan pemikiran Devian menuju ke Potato yang akhirnya diimplementasikan oleh Potato pemikiran tersebut menuju ke pemain-pemain Void yang lainnya. Dan kita melihat Void satu granat mampu diberikan menuju ke seorang Zeta. Tumbang Zeta, harus ada backup menuju ke pemain-pemain dari RCB. Dan Rezak pun tumbang walaupun ada granat yang diberikan. 3 pemain ditumbangkan, tiba-tiba Void kehilangan para punggawa-punggawanya. Potato bisakah di revive terlebih dahulu karena terus ada sebuah ledakan yang diberikan. Ledakan ini maksudnya untuk mengulur waktu agar Void mampu menarik nafas terlebih dahulu, mampu melakukan reset situation. Last man standing. Untuk Void kali ini, revive sudah berhasil dilakukan ke salah satu pemain dari Void yang sedang tumbang tadi. Tapi dari D+ Kia pun sedang berpikir gimana caranya mereka untuk bisa lolos dari zona ini. Bisa masuk menuju ke arah zona yang ada di depan mereka. Thundertalk mendapatkan tekanan, Vexi memberikan tapping fire menuju ke arah bawah sana dan hampir saja bisa mendapatkan knockdown. Zeta, peluru agak terbatas di UMP-nya, tapi M4-nya masih cukup banyak. Dan Rezak juga akan mengepus, tapi Kims datang dari bagian belakang langsung merespon. Dan untungnya masih ada pemain Void yang lainnya siap untuk memberikan backupnya. RCB dibuat sepele untuk Void Donkey ID. Tapi satu knockdown masih mereka dapatkan. Vexi memberikan tekanan yang berlebih kembali dan D+ Kia join. Ingin mencuri poin dari Thundertalk, ingin mendapatkan poin untuk lolos ke top 3 dan Thundertalk selesai. Mereka dipulangkan dengan 8 eliminasi di hashtag yang ketiga. D+ Kia masih berjuang dengan 3 pemain yang tersisa. 4 melawan 3. Bertemu dengan Void Donkey ID. Osal menunggu untuk bisa masuk dari bagian belakang. Tapi Chips terjebak sudah di pinggiran Blue Zone. Menerima DPS dari arah Blue Zone dan menerima tembakan yang begitu menyakitkan. Bahkan Zeta bisa mendapatkan pemain tersebut. Chips dibuat tumbang. 2 pemain tersisa untuk D+ Kia. D+ Kia berada di ujung tanduk Void. Turun bukit mereka, turun gunung mereka. Osal bisa didapatkan, sangat low sekali. Merah, HP dari Osal bisa dieksekusikan menuju ke arah Osal. Karena Chips berhasil ditarik jadi confirm elimination. Sebuah kemungkinan winner-winner chicken dinner ketiga didapatkan oleh Void. Terbuka sekali kesempatannya, tapi memang turun bukit ini sangat bahaya. Untungnya Favian tumbang. Hanya menyisakan Osal yang memang sudah sangat merah. 1 hit menuju Osal, selesai sudah. Void akan mengamankan winner-winner chicken dinner 3 melawan 1. Walaupun Osal mengulur waktu dengan sebuah bandage. Tapi ini adalah sebuah kemungkinan yang harus segera diambil. Sebuah peluang yang harus segera dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Void. Revive terjadi. Sebuah instruksi jelas sekali menuju ke pemain-pemain Void untuk tidak adanya revive menuju D+ Kia. Dan akan dihentaskan dengan sebuah granat meledak di sana. Osal merah sekali dan winner-winner chicken dinner nomor 3.